Selamat datang di channel resmi RK Official Store. Bahas singkat kali ini adalah kelebihan dan kekurangan dari Sony Xperia XZ2. Jadi nggak usah lama-lama, langsung aja kita cek. Bagi yang belum menonton, bahas lengkapnya silahkan Anda bisa klik di atas ini. Karena kita sudah membuat video tentang bahas lengkap Sony Xperia XZ2 sudah jauh-jauh hari ya. Kayaknya sudah malah 1 tahun yang lalu ya. Dan sekarang kita akan bahas kelebihan dan kekurangan saja. Apa aja kelebihan dan kekurangannya? Makanya tonton terus video ini sampai dengan selesai. Kelebihan Sony Xperia XZ2 versi RK Official Store yang pertama adalah dalam segi durability, di mana semua durability-nya kalau kita perhatikan mulai dari belakang, mulai dari depan, dari atas, bawah, kanan, dan kiri, semuanya terbuat sangat kokoh. Walaupun memang materialnya ini tidak full dengan metal. Metal hanya di sekeliling saja. Kemudian di belakang ini kaca dan depannya pasti kaca, tapi cukup tebal. Mari kita perhatikan dari LCD depan dari Sony Xperia XZ2 ini. Di sini lumayan dalam, karena memang di sini kategorinya mempunyai bahan yang cukup tebal dan kokoh. Ini adalah anggapan kami sebagai durability yang cukup oke. Kemudian kelebihan yang kedua dari Sony Xperia XZ2 terletak pada USB-nya. Di samping USB-nya sudah support Type-C, fast charging, support pula dengan bisa menjadi sebuah power bank. Ditambah lagi dia support dengan adanya fitur OTG. Dan ditambah satu hal lagi, support dengan adanya fitur wireless charging. Terletak di belakang sini, sayang sekali kita tidak bisa mencobanya karena kita tidak punya dockingnya. Tapi kita bisa perhatikan atau kita bisa lihat langsung dalam fitur menunya. Contohnya seperti ini. Nah, kita bisa perhatikan bersama-sama. Di sini ditunjukkan bahwa Sony Xperia XZ2 support dengan adanya fitur wireless charging. Terletak di belakang sini kalau memang kita punya dockingnya. Tinggal ditempel saja di belakang, jadilah proses pengecasannya. Kelebihan yang ketiga adalah dalam segi kameranya, di mana kamera Sony Xperia ini ada dua karakter yang jarang dimiliki di brand lain. Misalkan, pada saat kita merekam video seperti ini, anggap aja lantai ini adalah objek A, objek B-nya adalah misalkan ada objek yang bergerak, contohnya seperti ini, tangan saja ya. Ini perpindahannya sangat smooth. Sekarang kita perhatikan ulang, di sini adalah objek A lantai ini. Kemudian, pada saat seperti ini, fokus di lantai, kemudian kita akan berikan objek di sini, dia akan fokus ke objek B, atau tangan jempol ini, dan terjadi perpindahannya itu sangatlah smooth. Kita lihat sekali lagi, itu benar-benar terjadi sangat smooth. Dan ini jarang sekali dimiliki di brand-brand lain. Dan yang kedua karakternya yang kami maksudkan adalah pada saat kita gerakan objek ini, layar ini berkedipnya ada tapi sangat minimalis sekali. Kalau di brand lain, bayangkan pasti banyak sekali kedip-kedipan seperti ini. Ini adalah karakter yang kami sangat suka dalam segi videonya. Di samping Sony Xperia XZ2 ini mempunyai karakter perekaman video yang kami anggap jarang sekali dimiliki di brand lain. Dia juga support dengan adanya resolusi sampai dengan di 4K atau alias 4K. Dan ditambah lagi dengan adanya fitur slow motion. Hasil untuk masalah fitur slow motion kami tidak bisa memberikan dalam video ini. Silahkan Anda klik di atas ini karena Sony Xperia XZ2 ini sudah kita lakukan pembahasan tentang bahas slow motionnya. Sekali lagi Anda bisa klik di atas ini. Dan masih ada satu hal lagi, yaitu di kamera depan Sony Xperia XZ2 ini hanya sebesar resolusi 5 megapiksel saja, tapi bisa menghasilkan foto seperti ini. Dan ternyata masih ada satu hal fitur yang belum kita bahas, yaitu adanya fitur efek bokeh di Sony Xperia XZ2 yang menurut kami suatu kelebihan pula. Kenapa? Karena di Sony Xperia XZ2 ini hanya mengusung satu kamera alias single kamera saja. Tapi apakah dia mampu dan apakah dia bisa menghasilkan hasil foto efek bokeh yang bisa dikategorikan cukup bagus? Langsung aja kita akan jepret. Seperti ini, tentukan fokus, kemudian kita jepret fokusnya, tunggu dia akan melakukan 2 kali pengambilan. Setelah dilakukan 2 kali pengambilan, langsung aja diedit. Nah, bokehnya diatur sesuai dengan keinginan kita. Kalau dikategorikan rapi belum, karena masih ada yang kosong. Tapi ini mendekati, karena maklum saja hanya satu kamera. Langsung aja setelah itu kita save atau kita simpan. Dan hasilnya kita sudah membuatnya beberapa menit yang lalu sebelum video ini kita buat. Ini adalah menggunakan efek bokeh. Perhatikan dari atas, lurus semuanya. Bahwa lumayan rapi ya, asal kita pengambilannya benar-benar maksimal ya, artinya pelan-pelan disesuaikan dengan keadaan dan lain sebagainya, pencahayaannya pokoknya dan lain sebagainya lah ya. Ini tanpa menggunakan efek bokeh. Ini tanpa menggunakan efek bokeh. Nah, ini sudah dijadikan efek seperti ini. Gimana menurut Anda? Silahkan boleh komentar di bawah. Kelebihan yang keempat, adanya fitur getaran dinamis, di mana fitur ini sebenarnya masih jarang di handphone-handphone ditanamkan ya. Ada beberapa handphone tapi masih jarang. Tapi menurut kami suatu kelebihan juga sih, karena di sini ada efek di mana ada feel-nya atau rasa bermusik. Contohnya pada saat kita mendengarkan musik seperti ini. Kemudian
Di sini ada keterangannya getaran dinamis untuk musik. Ini bisa kita atur getarannya mau yang kuat atau rendah atau menengah. Kuat, kemudian tanpa ada getaran, nonaktif, sampai dengan kuat ya, seperti ini pokoknya. Ya, rendah, kuat, dan menengah. Perhatikan handphone ini. Dia mengalami getaran dan mengalami pergerakan karena memang adanya getaran pada saat musik dimainkan. Memang tidak terlalu signifikan ya, karena memang harus mungkin di kaca akan kelihatan banget ini bergerak. Kalau Anda perhatikan detail, ini bergerak. Ada getaran-getarannya soalnya. Itulah 4 kelebihan yang dimiliki dari Sony Xperia XZ2 versi RK Official Store. Dan sekarang kita akan membahas kekurangan dari Sony Xperia XZ2. Kekurangan yang pertama menurut kami adalah dalam segi baterai. Dimana baterainya ini kalau kita bilang boros enggak juga sebenarnya, irit juga enggak, tapi kurang gede aja kapasitasnya. Karena hanya 3180 bagi kami kurang, karena kita pasti ingin menggunakan HP ini lebih lama lagi di tangan kita. Karena anggap aja kita merekam video dengan durasi 4K-nya, kemudian kita nonton YouTube, kemudian kita bisa main game dan lain sebagainya. HP ini dengan kapasitas 3180 menurut kami masih terbilang kurang. Artinya kurang irit. Kekurangan yang kedua menurut kami adalah hasil video perekaman kamera depan. Di mana kamera depan ini biasanya kalau di XZ Premium dan XZ1 dan sekelasnya itu, dia bisa merekam autofocus. Kalau di sini tidak bisa merekam secara autofocus video dari kamera depan. Tapi kalau dalam segi kualitas, mulai dari kualitas layarnya, kemudian gambarnya, apalagi ya, pencahayaannya semuanya ini lebih bagus daripada XZ1 dan XZ Premium. Tapi di sini tidak bisa melakukan autofocus video. Ini yang menurut kami kekurangan juga. Yang ketiga, desain yang melupakan fungsional. Mungkin kalau masalah desain kembali kepada selera masing-masing. Tapi fungsional yang kami maksudkan adalah di sini. Di sini ada fingerprint dan di sini ada kamera. Seringkali kita kalau ingin mengaktifkan fingerprint itu selalu kena kameranya karena terbiasa di atas ini, bukan di bawah seperti ini. Itu pasti akan yang nggak terbiasa, itu pasti akan kena kamera duluan. Dan di samping itu pula, untuk tombol volumenya ini jauh sekali di atas. Jadi kalau kita misalkan seperti ini, lagi melakukan aktivitas di HP, kemudian mau membesarkan dan mengecilkan volume, harus naik dulu ke atas. Kemudian, kalau mau, ini dia, shutter kamera, turun lagi bawah. Jadi agak menurut kami fungsional yang kurang tepat. Kelebihan dan kekurangannya kami rasa sudah kita bahas semua dalam video ini. Mungkin bagi Anda yang memiliki komentar atau memiliki pendapat sendiri, silahkan boleh komentar di bawah karena kita di sini sama-sama belajar. Mungkin cukup sekian video kali ini. Jangan lupa bantu subscribe channel ini agar channel ini bisa selalu berguna bagi nusa dan bangsa. Dan jangan lupa satu hal lagi, kalau Anda mencari handphone berkualitas seperti handphone ini dengan harga yang sangat pantas, di mana kalau bukan di RK Official Store. Sampai ketemu di lain waktu. Salam RK Official Store.